وبلائه عمرانا والنبيين لم بسلك ما حدا هذه المودة هيج الأسلام والله ما ذكر حبيب لك المخيب إلى وأصحابها النسوان أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع نفائسها لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به دعسوا وذبرانا فانتهت الأنفس كلك ودخل تسأل ربها رضوانا حال المحبين قد فاسمع إلى سير المصطفى ورف الآذان وانزل إلى أوصاف طه المجتبى وارجل لقلبك ينتهي بجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تحيي القلوب تهيج الأشجان الله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك
الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين آمين بسر الفاتحة به ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد. Sebelum kita membaca kitab Bulughul Maram, perlu kita ketahui bahwa sebelum wujudnya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, Rasulullah telah merindukan kita semuanya. Sehingga ada sebagian riwayat, balighu anni salam kullaman tabi'ani min ummati. Beliau Rasulullah ngomong kepada para sahabat, wahai para sahabat, tolong sampaikan salamku kepada setiap umat yang mengikuti syariatku. Balighu anni salam, sampaikan salamku kepada kullaman tabi'ani, setiap orang yang mengikuti aku, min ummati, dari kalangan umat. Jadi sebelum kita ada di muka bumi ini, Rasulullah sudah kirim salam kepada kita. Alaika wa alaihi salam. Mudah-mudahan melalui majlis sholawat ini Allah Ta'ala menambahkan rasa mahabbah kepada kita, sehingga dengan mahabbah ini akan tumbuh hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya yaitu mengikuti dan menteladani Nabi Muhammad SAW. Kemarin di Mushola An-Nur tertulis laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi uswah itu sosok, figur untuk seluruh umat, untuk seluruh alam. Itu bahasa uswah. Kalau qudwah itu khusus di kalangan masa beliau saja. Nah, tapi bahasa Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bukan qudwatun hasanah. Kalau uswah berarti Rasulullah adalah figur untuk orang-orang di zaman beliau, para sahabat, dan untuk semua umat sampai akhir zaman. Sehingga apa yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat juga itu bersambung terus-menerus sampai kepada umat di akhir zaman. Ma indakum min khairin falan addakhirahu ankum. Segala bentuk kebaikan yang aku ajarkan kepada para sahabat juga aku ajarkan kepada kalian semuanya. Alhamdulillah, Rasul untuk semua lapisan manusia. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan keluarga kita berkah sebab Rasulullah. Dan setiap acara maulid yang kita hadiri, pasti kita pulang bawa oleh-oleh dari Rasulullah. Untuk keluarga kita, untuk usaha kita, untuk kelancaran bisnis kita, untuk rumah tangga kita, untuk keluarga kita, kita harus yakin pasti Rasulullah menitipkan oleh-oleh untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan diri kita, keluarga kita diberkahi oleh Allah. Amin ya Allah. Dulu
Habib Abdullah Haddad yang mengarang kitab Ratibul Haddad itu punya wiridan tiap tahun sekali bikin maulid besar sampai sekarang di bulan Rajab Jumat yang ketiga. Di bulan Rajab Jumat yang ketiga. Beliau bikin maulid ya, bikin tasyakuran lah, biasanya makan makanan yang disajikan untuk tamu yang hadir. Satu di antara mereka ingkar, ini pelayanan apa sih? Jadi mulai dulu sampai sekarang juga ada seperti itu. Nah, ini mana dalilnya, mana gitu. Pokoknya ingkar. Atas izin Allah Ta'ala seketika itu perutnya sakit. Perutnya apa? Sakit. Sehingga tabib saat itu nggak bisa untuk menyembuhkan perutnya sakit. Mungkin karena ingkar terhadap apa? Acara maulid. Enggak. Akhirnya sudah nggak ada jalan, sowan kepada Habib Abdullah Al-Haddad, minta untuk disembuhkan. Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan ada sisa makanan dari barokah maulid, ada sisa makanan dari berkahnya maulid, ada apa enggak? Ngomong sama khotimnya, dicek habis Habib. Oke. Wadah yang masih ada sisanya ada wadahnya itu dikorai, dicuci, nah itu airnya suruh minum. Bukan makanannya loh, wadah sisa makanan yang masih ada dikasih air, dikocai, kemudian diambil, diminumkan, seketika itu sembuh perutnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Barokai maulid. Barokai apa? Barokai salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bulan Rabiul Awal insyaallah menambah kecintaan kita kepada Rasul. Amin. Bismillah. Hadis yang ke-89. Naam. An Suraqah bin Malik, dari sahabat Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhah. Naam. Qala, beliau berkata, allamana Rasulullah, kami telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil khala'i, di kamar kecil, an naqa'uda, untuk duduk, alal yusra, di atas kaki yang kiri, wa nansiba, dan meluruskan, menegakkan, al yumna, kaki yang kanan. Artinya hadis ini kalau kita sedang qadha'il hajah, maka teorinya seperti itu. Kaki yang kanan ditegakkan, kemudian kaki yang kiri diduduki. Nah, jadi jangan setara, tapi usahakan ada selisihnya. Yang kanan ditegakkan, yang kiri diduduki, sehingga posisinya kayak jomplang. Nah, alasannya di sini karena posisi tempat wadah makanan atau kotoran, itu tempatnya berada di mana ini? Al-janibil aisar, bagian kiri. Sehingga seakan-akan dimiringkan. Nggih, dimiringkan. Segala sesuatu yang penuh seperti ini ya. Nah, seperti ini. Seandainya full penuh. Ya, maaf. Kemudian ujungnya ini kecil. Itu cara untuk mengeluarkan isinya secara cepat. Jangan ditegakkan. Kalau ditegakkan lagi sulit. Betul. Tapi dimiringkan. Nah, ini cepat. Nah, posisi perut kita yang maaf di situ ada kotorannya kayak gitu. Jadi kalau ditegakkan kaki yang kanan, kaki kiri itu agak diduduki, jadi kan akan deng. Nah, tapi yang deng bukan kita, kakinya. Jadi jangan gini. Nah, kakinya sepertinya gini. Jadi seakan-akan seperti botol yang miring ke arah kiri, sehingga cepat tertuntaskan kotoran-kotoran yang keluar. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, kayak gini nih, dari mana yang mengajari? Langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Semua yang mengajarkanku, kata Rasulullah, langsung dari Allah.
tanpa melalui guru, tanpa melalui ustadz, langsung sendiri yang mengajarkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Sehingga banyak para sahabat datang kepada Siti Aisyah. Wahai Siti Aisyah, apa itu akhlak Rasulullah? Kami ingin dengarkan akhlak-akhlak Rasulullah. Kata Siti Aisyah, kalau ini saya terangkan, wah sampai hari kiamat nggak habis-habis ini. Sudah, kata Siti Aisyah, kana khuluquhul Quran. Dia tahu Quran, sudah baca dari awal sampai akhir, disitulah akhlak-akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita kembali, ya. Ini adab dan akhlak ketika qada'il hajat, baik ketika buang air kecil atau buang air besar, posisinya sama. Jadi kalau seandainya dipraktekkan pakai tempat qada'il hajat yang duduk itu agak kesulitan. Nah, ini bisa dipraktekkan kalau tempatnya di bawah jongkok, itu bisa. Jadi kalau seperti itu mau nggak mau ya harus setara. Ya, itu. Ala kulli hal, min babil jawaz, boleh-boleh saja, cuma sunnahnya semacam ini. Secara singkat, yang ke-10, yang ke-90, tinggal 2 hadis, kita akan di bab baru. Semoga berkah manfaat. An Isa bin Yardad, dari Isa bin Yardad, an abihi, dari bapaknya radhiyallahu anhuma, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza bala ahadukum, jika kalian itu ingin mengeluarkan air kecil alias kencing, falyantur, maka setelahnya untuk mengurut dzakarahu, kemaluannya, thalatha marratin, 3 kali. Tujuannya biar tidak ada sisa-sisa najis yang ada di tempatnya. Ya, jadi natar itu seperti itu. Pengajian kemarin saya terangkan pakai jari-jari kelingking yang kiri, ya, dan jempolan. Nah, itu cara menurutnya. 3 kali. Ini ilmunya. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan. Kalau laki-laki nggak apa-apa, namanya ngaji. Kalau perempuan di atasnya. Jadi posisinya dari atas ke bawah kalau perempuan. Itu semuanya diterangkan dalam kitab. Supaya apa? Supaya Masya Allah, ya, dalam kondisi seperti itu kita tercatat ibadah. La ilaha illallah. Sampai mendetilnya. Semua makhluk yang punya roh, maaf buang qada'il hajat. Tapi jangan sampai sama dong antara manusia dengan sapi. Maaf. Antara dengan hayawan harus dibedakan. Bukan kok sekedar yang keluar saja. Seperti ini adabnya. Sampai hal yang mendetil diterangkan dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan, ana rahmatun muhdah wa nikmatun musdah. Aku ini rahmat, hadiah langsung untuk kalian wahai umat. Muatan dulu. Wa nikmatun musdah, dan nikmat yang agung yang menjadi fasilitas hebat untuk kalian. Ya. Mulai barang yang kecil sampai barang yang besar diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ayo tunjukkan. Jenengan badhe nopo? Monggo. Mesti Rasulullah ngajari terlebih dahulu. Pengen apa? Maaf, pengen meludah wonten adabe. Masya Allah. Pengen apa? Sisi wonten adabe. Pengen jalan ada adabnya. Pengen pakai apa? Sandal ada adabnya. Pengen nyopot sandal ada adabnya. Bahkan kemarin pengen buang duri ada adabnya. Buang tulang ada adabnya. Ini hal-hal yang perkara yang mubah. Dikasih oleh Rasulullah contoh uswatun hasanah. Bagaimana tentang sholatnya, tentang puasanya, tentang tahajudnya, tentang ibadah-ibadah yang agung. Ya, semoga dengan menerangkan ini kita terketuk sehingga kita berusaha untuk mengikuti Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Idza bala ahadukum falyantul dzakarahu thalatha marrat, karena pelajaran sebelumnya
kita diterangkan bahwa rata-rata siksa yang ada di dalam kubur dikarenakan karena maaf air kencing. Karena tidak perhatian ini, sehingga ketika sholat keluar, nah, keluarnya itu sisa daripada air kencing, sehingga sholatnya membawa najis, batal sholatnya, sehingga seakan-akan tidak sholat. Nah kalau ini terjadi sampai seumur hidup, berarti belum sholat, sehingga di dalam kubur disiksa. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, wa hakadha. La ilaha illallah. Hadis yang terakhir 91 an Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Anna nabiyya, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibnu Abbas namanya Abdullah bin Abbas. Ini salah satu sahabat yang dijuluki dengan julukan Turjumanul Quran. Pinter luar biasa. Diriwayatkan yang hadir majlis taklim beliau tiap hari itu minimal 1000 unta tiap hari. Nah, terus bergantian. Habis sholat subuh duduk ngaji sampai zuhur. Kapan kita Pak ngaji sampai zuhur, Pak? Hah? Itu di bawah rumahnya 1000 unta. Mantun zuhur sholat, mantun sholat ngaji sampai asar. Adzan asar sholat, mantun asar ngaji sampai maghrib. Masya Allah. Apa nyangkruknya itu? Enggak ada nyangkruk di dalam majlis taklim. Sampai isya itu tiap hari, dan pengajiannya gonta-ganti. Hari ini khusus tafsir mulai pagi sampai malam, gak entek-entek Pak ilmu. Besoknya pelajaran hadis berbondong-bondong, khusus hari ini hadis dok. Hari berikutnya pelajaran tentang sirah, tentang langit. Itu Abdullah bin Abbas. Nah, ditanya, wahai imam, kamu ini kok ngalim banget nih? Triknya bagaimana? Kamu kok pinter banget? 3. 1, suka bertanya. Lisanin sa'ul, suka bertanya. Suka bertanya sesat di jalan gitu. Bener nih ya. Suka bertanya sesat di jalan. Yang kedua, kafin badul. Kemana-mana, kata beliau, saya selalu pegang pulpen, buku, kitab. Kemana-mana. Ada faedah dari mana? Dari tausiah fulan, dari fulan, setiap. Sekarang alhamdulillah ada surga 2, 3, 4. Insyaallah. Dan masuk surga insyaallah. 2, 3, 4 itu bilangan sholat 5 waktu. Gitu kan? Nah. Jisamsu. Ada Mas Alia. Masya Allah, walaupun kita seandainya nggak pegang apa-apa, bisa nanti diulang lagi. 1 bulan lagi diulang lagi, 1 tahun lagi diulang lagi. Masya Allah, subhanallah. Jadi kan dapat pahala, yang nge-live pun juga dapat pahala. Amin Allahumma. Termasuk sedekahun jariyah. Allah Akbar. Pun kafir. Terus aklin, qalbin akul. Cerdas, baik, sing angel ini cerdas. Jadi sekali baca apal, sekali mendengarkan apal. Ini Abdullah bin Abbas. Ya. Ketika meninggal dunia, diriwayatkan ada burung putih masuk ke dalam kafannya. Dicari-cari, gak ada. Burung putih. La'allahu sirnya ilmu. Makanya jenengan kali kula tafaul Arab apik. Wis to jenengan nurut Allah Rasul. Pinter-pinter piyambak anak panjenengan. Amin Allah. Wis to niku. Mbah mun ngendika, pokoke anak tergantung bapake. Nggih to? Nek bongkote apik insyaallah dhuwure ngoten. Nggih. Niku mujar. Nek wonten tiyang sepas seneng sholawat, seneng ngaji, seneng. Kusenane mboten usah mikirake anak. Ditoto piyambak kalian Allah. Nggih. Apa malih nek jenengan saged menghadirkan tenggene rumah panjenengan majelis taklim. Dengan sendirinya ditoto keluarganya.
napa teng musala kita hadiri dengan sendirinya. Insyaallah Allah taala kabulkan. Niku dawuh Mbah Mun ngoten. Kamu dengan anak nggak usah khawatir. Yang penting kamu kalau mau cinta dengan orang soleh, seneng dengan pengajian, mesti nukulake bibit sing sae. Mbah niku ketemu dengan anaknya, mbah niku ketemu dengan putune. Makane gak ono ceritane wonten tiyang alim kemudian langsung seketika mesti mbah-mbahe ono. Niku mesti. Nggih. Kalau ada orang alim nggih, masyaallah niku mesti mbah-mbahe ono. Mbah niku bapake, mbah kedua, mbah mesti kalau ditelusuri pasti ada. Bahasanya riyadhoi tiyang sepah, riyadhoi tiyang sepah. Dugi pundi dik wau? Nah niki Abdullah bin Abbas. Ketika dimasukkan ke liang lahat, terdengar suara. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Luar biasa. Makanya itu mingini tiang Pak, gitu. Keluar dari kuburan ayat suci Al-Quran yang mengisyaratkan tentang adanya husnul khotimah. Mudah-mudahan sekelumit kita mendengarkan dengan cerita-cerita orang yang soleh. InsyaAllah turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anna nabiyya sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sa'ala bertanya ahla Quba'in tentang ahli Quba, penduduk Quba. Ya. Faqala kemudian Rasul berkata atau bersabda, innallaha, jadi ahlu Quba itu penduduk Quba, makanya ada istilah Masjid Quba. Itu masjid pertama kali yang disinggahi oleh Rasulullah dan masjid pertama kali yang digunakan sholat Jumatan sebelum Rasulullah membangun Masjid Nabawi. Kan Rasulullah keluar dari Mekah itu hari Kamis, nyampenya juga hari Kamis di bulan Rabiul Awal. Berangkat dari Mekah hari Senin sampai pada hari Senin. Dan Rasulullah nggak langsung masuk ke kota Madinah, masuk di daerah Quba di situ. Makanya Masjid Quba di sini ada keterangan barang siapa yang keluar menuju ke Masjid Quba lalu kemudian sholat 2 rakaat seperti pahala umrah. Makanya kalau kita mudah-mudahan bisa umrah, amin, haji, amin. Jangan tinggalkan Masjid Quba karena pertama kali masjid yang diduduki oleh Rasulullah dan pertama kali Jumatan adanya di Masjid Quba. Ini hadis tentang kelebihan ashab Quba, penduduk Quba. Innallaha, sesungguhnya Allah yuthni telah memuji alaikum kepada kalian hai ahli Quba. Faqalu, lalu kemudian ahli Quba mengatakan, Rasul mengatakan, Allah Ta'ala kok muji kamu itu kenapa? Di dalam Al-Quran, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Masjid Quba itu dalamnya ada orang-orang top. Rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, suka untuk membersihkan diri, mensucikan diri. Rasulullah tanya kepada mereka, iki ada ayat turun dari Allah, isinya kamu dipuji-puji sama Allah. Rasul bertanya, apa alasan kalian? Mereka menjawab, inna nutbi'ul hijarata bil ma'. Sesungguhnya kami nutbi'ul hijarah itu kalau istinja pakai batu kemudian pakai air. Jadi 2 pakai alat sesuci. Pakai batu dulu baru kemudian pakai air. Kalau sekarang repot, udah pakai tisu dulu baru kemudian pakai air, sehingga mengumurkan 2 alat sesuci. Kan ngoten, istinja kan ada pakai air, ada pakai batu. Pakai air lebih afdal daripada pakai batu. Pakai batu, pakai air dikumpulkan jadi satu lebih afdal daripada pakai air. Wa hakadha. Naam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dari ini hadis bisa kita ambil kesimpulan bahwa ahlu Quba dari kalangan sahabat Nabi telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran
Dan Al-Quran itu tidak khusus untuk zaman sahabat, tapi Al-Quran itu bersifat umum sampai akhir zaman. Artinya kalau seandainya ada pujian di dalam Al-Quran ditujukan kepada fulan atau fulana atau qabilah atau tertentulah, maka Allah juga akan menguji kalau orang tersebut mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Seperti ini, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Ahli Quba dipuji oleh Allah Ta'ala karena sifatnya yuhibbuna an yatatahharu, suka istinja menggunakan dua alat sesuci, pakai batu, pakai air. Kita pun juga sama, kalau kita melakukan seperti mereka-mereka, kita pun juga mendapatkan pujian datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kaidahnya ilmu tafsir, al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Al-Qur'an itu itu bukan ditujukan kepada sabab turunnya saja, tapi Al-Quran itu umum bagi setiap orang sampai akhir zaman. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan melalui kajian malam ini selesailah kitab tentang adab-adab mendatangi hajat. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya akan membahas tentang bab mandi. Dan minggu depan insya Allah libur dulu, insya Allah, karena mondok libur. Jadi insya Allah minggunya lagi insya Allah lagi. Nah, insya Allah mudah-mudahan panjang umur, berkah, diberkahi oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah. Wabil khusus keinginan kita, harapan kita, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal alamin. Turunan yang berkah. Kita niat, jenengan niat sedanten. Mudah-mudahan dari kalangan turunan kita ada aset untuk kita semuanya, khususnya yang pinter ilmu agama. Karena Imam Syafi'i pernah matur, aku itu heran, ada satu rumah punya anak banyak, ya ada suaminya, ada istrinya, kok nggak ada satu dari mereka yang pintar ilmu agama. Kata Imam Syafi'i itu aneh dan ajaib. Nah, makanya dengan ini mari kita niatkan, dimanapun ada majelis taklim, jangan lupa bahwa niatnya anak-anak. Insya Allah innamal a'malu bin niat. Insya Allah kalau Allah Ta'ala kabulkan, Allah Ta'ala akan berikan kepada kita hajat-hajat kita. Amin amin ya Rabbal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi faqina wa faqi ahlana. Qudri وفي كل ما ترتدي قولا وفعلا فاهما وارزق كل حلال دائما واخلا اشياء قدما وفي الخير ونكف كل شر ربنا واغفر لنا كل شرور واكرم برضا منك العيون واغفر عنا ربنا كل ديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر السؤال أقام الصلاة والسلام على